Baik, selamat siang. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain, kita review dulu sedikit tentang apa yang kita tinggalkan di kuliah pagi hari tadi. Sebetulnya kalau dilihat dari buku Halida Resnick, ini kita agak way further ahead gitu ya, karena kita kalau dari topik yang terakhir itu ya, yang membahas tentang kesetimbangan, sesungguhnya itu termaktub dalam bab bab 12 ya, bab 12 yang nanti ada kaitannya dengan elastisitas. Namun kalau lihat SAP di sini di pekan 7 ya, di pekan Oktober tanggal 4 itu ada yang namanya statika ya. Statika itu artinya suatu kondisi di mana suatu objek atau benda atau ya massa yang kita tinjau itu ya berada dalam suatu pengaruh gaya luar, namun pengaruh gaya luar itu tidak menghasilkan gerak apapun pada dirinya, makanya disebut statis, diam gitu ya. Oleh karena itu prinsip ini saya perkenalkan di sini supaya bagian statikanya itu masuk di sini gitu ya, masuk di sini. Mungkin kalau dilihat dari kalau dilihat dari sifat dari pergerakan benda yang ditinjau itu bisa saja statis dalam segi perubahan posisi secara linier, namun dia bisa saja berputar gitu ya. Jadi kalau secara secara translasinya atau liniernya atau gerak liniernya itu misalnya dia tidak berubah, statis gitu ya, diam, tapi di tempat yang diam itu ya dalam tanda kutip dia tuh muter-muter gitu ya, muter-muter berputar, mungkin di situ maksudnya. Tapi daripada salah ya udah, prinsip statika yang biasanya dipahami itu adalah suatu kondisi di mana suatu objek yang kita tinjau dipengaruhi oleh berbagai macam gaya, itu sama sekali tidak menghasilkan gerak apapun pada benda tersebut, apakah itu geraknya itu translasi maupun rotasi. Makanya tadi di bagian akhir kita tadi sudah diperkenalkan kesetimbangan. Walaupun nanti mungkin kalau dilihat dari runutan babnya, mungkin ini nanti akan saya sampaikan di pekan depan ya, pada saat nanti akan menjembatani ini dengan prinsip itu elastisitas ya, karena ini berada dalam satu bab yang sama. Nah, tadi pagi kita sudah sampai di sini dan kita dapat ini ya, dapat dilihat di sini ini bahwa F2-nya ini kita dapatkan dia ini sama dengan ini D-nya dicoret, kemudian minus 35 Newton. Nah, ini adalah solusi yang salah karena bisa Anda lihat di sini karena selain pada persoalan checkpoint 2 ini nilainya itu ternyata adalah 65 bukan 35 dan nilainya itu minus ya. Artinya si F2 ini kalau dilihat dari pemilihan sumbu putar di F1 itu nanti akan kita dapat F2-nya itu adalah minus 35, artinya dia ini yang tadinya kita asumsikan dia itu ke bawah, ternyata malah minus, artinya dia ke atas gitu. Nah, ini tidak sesuai dengan kondisi yang diminta pada soal ya, yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada soal, sehingga pemilihan sumbu putar di F1 untuk menyelesaikan soal ini nggak bisa diterima ya, ini nggak bisa diterima. Jadi tadi kalau misalnya kita rangkum gitu ya, ini penyelesaian nggak bisa ya, udah atau gini aja, ini ke bawahin. Sebelum ini ya, sebelum kita pilih sumbu putar di F1 tadi kita juga sudah pernah singgung bagaimana kalau pilih sumbu putar di ujung kiri.
maka konsekuensinya di sini adalah besar dari F2 dan F1 tidak bisa ditentukan, tidak oh ya, sambil saya admit teman-teman di sini yang belum masuk, tidak bisa ditemukan, tidak atau ini di nah ini gini, dirampingin aja kali ya. Nah ini gini di sebelah sini ya. tidak dapat dihitung atau dicari secara simultan, secara berbarengan simultan ya karena atau saya contohin aja ya. Ini misalnya Ctrl C, Ctrl V ya. Yang ini kita ini yang atas ya. Ini kita ini dulu. Ya, tadi kalau situasinya ya, persoalannya yang checkpoint 2 ini ya, checkpoint 2 ini. Maka kalau misalnya pilih sumbu putar di ujung kiri, maka tadi prinsip kesetimbangannya sigma torsi sama dengan 0 di sini, maka sigma torsi adalah sama dengan kalau misalnya dipilih sumbu putarnya itu ada di sini. Ya, dipilih sumbu putarnya ini di sini berarti gaya yang bertepatan dengan sumbu putar nggak perlu dihitung ya, nggak perlu dihitung. Nah, sehingga dengan demikian kita lihat yang ke bawah ini adalah atau kita lihat dulu yang kalau misalnya sumbu putar ada di sebelah kiri, maka yang ke atas itu hanya F2 dan panjangnya itu 8D ya, 8D. Ya, karena ingat apa namanya torsi saya ini lagi. Saya koreksi lagi di sini. Torsi itu adalah sigma atau jumlah ya. Jumlah dari lengan R dikalikan dengan apanya? Gayanya gitu ya. Lengan dikalikan dengan gayanya. Ini harus sama dengan 0. Nah, makanya jika sumbu putar itu di ujung kiri, maka tadi 8D di yang ke atas dulu ya, dikalikan dengan F2 ya, dikurangi dalam kurung yang ke bawah gitu ya. Yang ke bawah itu tadi ada yang 10, ada F1 dan 30. Yang 10 itu 4D ya. 4D dikalikan 10 Newton ditambah 6, benar ya? 6, coba kita lihat. 4 ditambah 2 ya. 4 ditambah 2, 6D. 6D dikalikan F1 ditambah 7D ya. 7D dikalikan 30 masalah 30 Newton. Nah, ini seperti ini. Ini sama dengan 0. Maka di sini sigma tau atau torsi ini menjadi 8F2 ya dikurangi dalam kurung 40 ya, 40 ditambah 6 FI ya ditambah 7 kali 30 2100. Coba saya lihat. Ya, 2100. 2100 110 ya. Ya, ini semuanya nanti dikalikan dengan D gitu ya, sama dengan 0. Atau kita nanti akan dapatkan 8F2 dikurangin langsung aja 250 ditambah 6F1 sama dengan 0. Nah, ini problemnya. Tidak bisa F1 dan F2 tidak bisa diselesaikan secara simultan, diselesaikan secara
simutan. Nah, oleh karena itu kita pilih sumbu putar yang lain, yaitu tadi udah kita pilih misalnya di F1 ternyata menghasilkan F2 yang nggak relevan. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pilih sumbu putarnya justru di F2 misalnya? Ya, kita pilih sumbu putarnya di F2 dengan keterangan di sini udah ada nih sebetulnya nih bahwa F2-nya itu nanti akan kita dapatkan nilainya 65, sedangkan F1-nya nilainya 45. Udah, dari sini berarti kita apa ini? Home, new slide. Seperti ini, udah kita pilih. Nah, sekarang kita pilih sumbu putar di F2 sehingga sigma torsi adalah sama dengan 8D ya, yang arahnya ke atas kali 20 ya. Dan ingat karena pemilihan sumbu putarnya itu ada di F2 ya, maka nilai dari F2 tidak perlu dihitung ya, nilai dari F2 tidak perlu dihitung. Yang perlu dihitung adalah torsi yang berasal dari 20 Newton, 10 Newton, F1 dan 30 ya. Sehingga dari sini kita dapatkan 8D dikalikan 20 ini nanti akan dikurangi dengan 4 ya. Bentar. 4D. Oh, bentar. Ya, 4D kali 10. 4D kali 10 Newton ditambah 2D ya. Ditambah 2D kali F1, 2D dikalikan F1 ditambah D kali 30 Newton. Ya, ini sama dengan 0. Nah, di sini D-nya bisa kita hapus, ini berarti 160, langsung aja pakai angka, nanti kita satuannya di terakhir aja, dikurangi 40 tambah 2F1 tambah 30 sama dengan 0. Berarti nanti kita dapatkan di sini 2F1 adalah sama dengan 160 kurang 70 ya. Ini kan 40 tambah 30 70, maka mengurangi 160 menjadi 90. Ya, berarti nanti ini dapatnya F1 sama dengan 45 Newton ya, dan ini cocok. Ya, cocok. Nih, 45 Newton. Ya, ternyata dengan memilih sumbu putarnya di F2 kita dapatkan di F2 kita dapatkan nilai F1 yang diinginkannya ini dapat ya, sejumlah ini. Nah, makanya di sini bisa terlihat kalau misalnya kita menggunakan yang sumbu putarnya di F1 hasilnya justru negatif, tidak sesuai dengan ini ya. Tidak sesuai dengan arah dari gaya yang ditentukan. Nah, berarti pemilihan sumbu di F1 ini berarti tidak tepat. Ya, berarti tidak tepat. Kita harus cari sumbu yang lain. Ya, kita harus cari sumbu putar yang lain supaya persoalan keseimbangannya ini. Karena ya itu tadi, persoalan keseimbangan ini akan dipenuhi jika kalau dia rotasi murni, ya, maka sigma dari torsi adalah 0. Kalau rotasi murni. Kalau misalnya nanti geraknya itu menggelinding, maka sigma torsi dan sigma F harus 0 gitu ya. Jadi kedua aspek itulah yang nanti harus yang harus dipetuhi ya, supaya betul-betul dia berada dalam kondisi statik. Nah, ini yang disebut dengan statika itu suatu kondisi di mana sebuah benda itu berada dalam kondisi diam, sempurna secara translasi maupun anggular, walaupun dia sebetulnya dipengaruhi oleh berbagai gaya luar pada dirinya gitu ya, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, dengan demikian dengan F1 sama dengan 45 ya udah, dari sini kita bisa lihat ya. Dari sini bisa kita lihat kalau misalnya seperti itu ya. Coba kalau F1-nya sudah dapat, maka tadi di sini ya. Ini 20. Ya. Ini 20, yang ini 40
Yang ini 45. Ya, ini 45. Ini berarti 10 tambah 30 40. 40 tambah 45 85. Berarti jumlah gaya total yang ke bawah adalah 85 Newton ya. Ya. 85 Newton yang total yang ke bawah. Sehingga kalau yang ke atas ini ada 20, ini ada F2, maka dia nilainya adalah 65 Newton. Nah, cocok kan sama ini? Ya. Jadi di sini didapatkan F1 seperti ini, sedangkan F2 didapat dari total sigma dalam arah Y adalah sama dengan 0. Ini berasal dari gaya yang ke atas, tadi 20 tambah F2 dikurangin yang ke bawah. Yang ke bawah itu ada contoh. Yang ke bawah itu ada 10, 30, dan F1. 10 tambah F1 tambah 30 sama dengan 0. Nah, nanti kita dapatkan F2 sama dengan 65 Newton. Ya, cocok dengan checkpoint ini. Nah, makanya untung di sini di checkpoint ini si angka ini kita punya bandingan. Tapi kalau dia tidak ada bandingan jawaban seperti ini, kita pakai persamaan syarat itu, syarat kesetimbangan itu tadi yang ini, ya. Sigma atau total seluruh gaya arah X, sigma seluruh gaya arah Y, dan juga sigma seluruh torsi, yaitu harus sama dengan 0 untuk mencapai kesetimbangan itu. Ya, nah itu makanya kenapa kita belajar torsi di gerak melingkar, karena ternyata torsi memiliki itu tadi properties penting untuk menjamin bahwa sebuah benda itu berada dalam kondisi statis. Nah, teman-teman kita di teknik sipil yang nanti akan membangun infrastruktur, jalan, bangunan, dan lain sebagainya, itu kan akan harus menjamin bahwa bendanya itu nggak akan jalan-jalan, harus berada dalam kondisi statik walaupun dia satu dipengaruhi oleh gaya gravitasi ke bawah, dua dipengaruhi oleh angin yang berhembus setiap hari dan mungkin pada musim-musim tertentu dia kecepatannya berlebihan atau bisa menghasilkan resonansi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, harus yakin bahwa dia nggak akan berputar. Arti salah satu tanah ambles dan satu lagi keangkat misalnya. Nah, itu yang prinsip statika yang mereka harus pegang supaya bangunan yang mereka bangun itu sama sekali nanti tidak akan berubah posisinya dari dari lokasinya yang sudah ditentukan. Ya di situ aja gitu. Ya, di situ aja. Karena ya itu tadi supaya orang bisa memakai gitu ya, kemudian bangunan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan lain sebagainya, maka kondisi timbangan itu harus dipegang. Jangan sampai jembatan yang dibangun, jalan tol yang dibangun, kemudian yang sekarang itu MRT atau itu tuh high speed rail dan lain sebagainya yang dibangun juga itu dalam kondisi diam gitu ya, stabil di tempatnya itu. Oh, yang lainnya kemana ini? Cuman hadir 59 mahasiswa dari 66, 7 orang lain kemana? Ini harusnya kalau partisipannya 59 berarti mahasiswanya 58. 66 kurang 58 berarti kan kurang 6 orang ya? 6 orang kemana? Apakah ada yang tahu? Oh ya sudah, mudah-mudahan coba ya saya lihat ininya. Saya lihat attend oh ya 58. Ya, betul. Berarti 6 orang ini kemana ya? Vaksin gitu atau apa? Nanti mohon dicari ya ininya, keberadaannya. Kalau misalnya ternyata
melakukan vaksin di waktu yang sama, nah itu nanti ada dispensasi khusus dan lain sebagainya. Tapi kalau apa namanya mager dan lain sebagainya, ya udah nggak apa-apa, kita hitung absen aja. Toh nanti kan Anda sebetulnya kehadiran 100% juga kan ini ya, apa namanya hanya syarat lulus aja gitu kan. 80% itu. Jadi kalau misalnya Anda mau pakai jatah untuk mager ya nggak masalah sih sebetulnya. Apalagi kuliah siang gitu kan, panas dan lain sebagainya. Apalagi sekarang dalam kondisi kemarau, kalau hari siang ini kan agak-agak males gitu ya kalau untuk berkegiatan, jadi yang masalah kalau Anda misalnya mau menggunakan jatah itu, karena toh yang supaya Anda bisa lulus dari kuliah ini kan misalnya kita berapa pertemuan sih, coba saya lihat. Kita itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 45 dikurangin 45, kasarnya dikurangin ujian 3 kali ya, ujian di sini kan 45, tapi kan nanti kan ada yang nggak ikut ujian ketiga, kemudian ujian 1 dan 2 kan ini ya apa namanya bukan kuliah gitu, bukan kuliah. Jadi kalau misalnya kita pertemuan itu hanya misalnya 40 lah, taruh ke 40 pertemuan, misalnya 40 pertemuan, 80%-nya itu kan 32 ya. Jadi Anda mau pakai jatah bolos 8 kali juga sebetulnya nggak masalah, Anda masih lulus gitu. Kecuali Anda bolosnya tuh misalnya 10 hari gitu kan ya, 10 hari, 12 hari gitu. Nah, itu bisa-bisa tidak memenuhi syarat itu tadi, apa namanya, kehadiran gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda mau pakai jatah bolos silakan aja, nggak masalah gitu. Toh ini juga sesi kuliahnya juga kan direkam, jadi bagi Anda yang mau istirahat atau apa ya silakan aja boleh. Kecuali kalau nama Anda dipanggil ya, nah itu urusan lain. Berarti jatah apa namanya, jatah apa itu namanya, kuis hariannya berarti nggak dipakai seperti itu. Oke, daripada ini tadi ya prinsip pertimbangan adalah seperti demikian. Begitu pula nanti mungkin kalau di apa ya, kalau di teknik fisika, terutama bagi rekan-rekan yang akan ke fisika bangunan ya, saya kurang paham apakah di teknik fisika bangunan itu Anda akan belajar ini tentang statika bangunan, karena mungkin yang akan lebih banyak diperhatikan justru aspek itunya apa akustika ya, akustika yang ada di ruangan tertentu supaya tidak menimbulkan bising yang berlebihan atau misalnya pencahayaan dan lain sebagainya. Karena kalau dilihat sebenarnya fisika bangunan, Google fisika bangunan. Karena kalau fisika bangunan itu ya penerapannya lebih banyak ini berdekatan dengan itu loh, apa namanya, arsitek ya. Kalau arsitek itu kan yang merancang, teknik sipil yang membangun, sedangkan yang teknik fisikanya itu adalah yang mempelajari apakah akustika dan panas serta pencahayaan di suatu bangunan itu efektif, ergonomis dan lain sebagainya ya. Coba saya lihat dari ininya aja, lihat dari imagesnya aja ya. Jadi memang ya itu, kalau fisika bangunannya FT, teknik fisika itu memang lebih banyak bersinggungan dengan apa yang nanti dirancang sama teman-teman arsitek gitu. Jadi walaupun desainnya aneh-aneh tapi juga harus memenuhi itu tadi syarat-syarat kenyamanan di satu ruangan, tidak boleh bising, tidak boleh terlalu gerah, tidak boleh terlalu dingin dan lain sebagainya. Makanya mungkin kalau aspek kesetimbangannya ini lebih banyak nanti dipakai sama sipil. Tapi mungkin juga kalau nanti Anda diminta untuk menganalisis misalnya si beton yang digunakan di bangunan tersebut itu bagus atau enggak gitu ya, untuk membantu orang sipil ya bisa aja nanti pakai akustik, pakai tomografi dan lain sebagainya, itu dipelajari gitu bahwa ada prinsip statika yang tidak dipenuhi di situ sehingga roboh atau dan lain sebagainya. Nah mungkin
Itu ada kaitannya di sini. Tapi kalau secara fisika, secara sains, prinsip statik ini digunakan untuk menganalisis sebuah objek dalam kondisi diam sempurna, itu artinya dia berada dalam suatu kondisi di mana semua total gaya dan torsi yang bekerja padanya itu dalam sama dengan nol. Ya. Nah, kalau yang tidak nol itu bagaimana? Yang tidak nol itu adalah yang ini yang nanti akan masuk ke gerak menggelinding, ya, yang nanti akan masuk ke gerak menggelinding. Gerak menggelinding itu adalah gerak yang selain dia itu berrotasi, dia juga berpindah secara translasi. Jadi seperti Anda punya ban mobil atau ban motor yang bergerak melingkar di jalan, gitu loh. Yang dia itu berputar di jalan. Coba ya contohnya misalnya, nah ini misalnya ini contohnya piringan ya. Nah ini contohnya ini aja lah, contohnya sebuah bola atau silinder gitu ya, atau ini kayaknya ini contohnya silinder deh ya. Contohnya silinder yang yang dijatuhkan di atas bidang miring. Ini selain dia translasi dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan, ya, dia itu juga berputar terhadap sumbunya kan. Nah, ini adalah contoh dari gerak menggelinding. Sebuah kondisi di mana total sigma dan total F-nya itu tidak sama dengan 0. Berarti kita harus cari ininya, percepatannya, dan juga berapa itunya, percepatan sudutnya dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian untuk kasus yang ini, saya ke PowerPoint yang ini terakhir ini ya. Nanti tapi jangan salah, nanti di pengantar kuliah elastisitas ini saya akan ulangi lagi karena sama babnya dengan elastisitas ya. Nah, ini saya kasih judul misalnya ini aja. Lantas kalau yang tidak statik bagaimana? Gitu ya. Lantas kondisi yang tidak setimbang itu bagaimana? Dalam tanda tanya. Tidak setimbang itu artinya non statis ya. Non statik. Bagaimana? Nah, ini kalau dirangkum saya pakai biru tua aja. Ya. Kalau yang statik itu kondisinya adalah sigma F vektor sama dengan 0, artinya di sini kalau ada vektor di sini berarti dia komponen X ya, berarti sumbu X dan Y-nya juga 0 gitu ya. Berarti di sini artinya sigma Fx dan sigma F arah Y itu adalah sama dengan 0 dan sigma torsi vektor adalah sama dengan 0. Yang ini artinya adalah sigma torsi secara ini ya skalar gitu ya 0. Nah, kalau misalnya non statis nanti akan kita temui bahwa sigma F sama dengan MA itu ada, jadi tidak 0. Dan satu lagi adalah sigma torsi vektor adalah sama dengan I dikalikan dengan alfa, ya, dikalikan dengan alfa, seperti itu. Nah, nanti kondisinya, nah ini contohnya satu gerak menggelinding, ya, gerak menggelinding, dan satu lagi adalah ini pesawat Atwood. Jadi ingat persoalan massa yang dikaitkan pada katrol. Nah, sekarang kalau katrolnya bermassa, nah berarti kita menghadapi kondisi ini, ya, menghadapi kondisi non statik di mana torsi yang dihasilkan pada katrol harus dihitung. Ya, kalau sebelumnya kan kita langsung saja tuh kalau ada
persoalan gaya yang tegangan tali yang ditransmisikan melalui yang disambung kepada sebuah katrol gitu ya. Itu kan si tegangan talinya itu kan ke kanan maupun ke kiri itu T-nya sama. Nah, kalau dengan ini enggak ya. Ini nanti kita bisa dapatkan bahwa formulasi persoalan sebuah katrol yang memiliki massa itu tegangan tali ke kanan dan ke kirinya bisa jadi tidak sama ya. Tapi bisa juga dalam satu contoh soal tertentu ya kondisinya sama gitu, tapi generally ya secara umumnya itu nggak sama. Nanti kita lihat contoh soalnya itu bagaimana. Oke, ini jadi untuk yang ini ya, untuk yang bahan kuliah 7-nya. Sebetulnya juga mencakup bahan kuliah 8 juga sih sebetulnya, karena kita sudah membahas ini ya, kita sudah membahas ini tadi. Kalau kita tadi, hari Senin yang lalu sudah membahas analogi gerak linear dan gerak angular, gerak lurus dengan gerak melingkar dari sisi kinematika. Kemudian kita sudah membahas contoh soal. Oh ya, satu lagi yang juga sering muncul, ya, ini bisa nggak ya di ini kan? Yang juga mungkin bisa muncul di pembahasan tentang kinematika itu juga terkait dengan itu periode putar ya. Kalau misalnya di buku Halliday Resnick ya, kita ke misalnya kemana nih, ke rotation ya, ke rotation misalnya. Ke rolling aja dulu, terus kita ke atas. Itu ada pembahasan tentang periode putar, ya. Pembahasan tentang periode putar. Nah, ini T. Periode putar itu adalah satu kali revolusi dibagi kecepatan putarnya itu berapa waktunya, gitu ya. Jadi ini sebentar, ini saya tutup dulu biar ininya lebih jelas. Ini saya tutup, ini diperbesar, zoom in-nya width gitu ya. Width. Nah ini ya, satu lagi adalah ini. Satu lagi adalah periode putar ya. Jadi satu putaran penuh itu ditempuh dalam berapa detik atau dalam berapa menit atau dalam berapa hari dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa menit dan hari? Karena objek yang berputar ini kan nggak cuman piringan CD, nggak cuman piringan DVD. Atau tadi contohnya yang tadi pagi itu misalnya kertas saya ini yang ditusuk dengan pensil misalnya kan, kemudian saya putar-putar gitu ya, misalnya cari berapa periode satu putarannya. Nggak cuma contoh yang remeh seperti itu, tapi juga misalnya bumi ya yang berputar pada porosnya, kemudian atau misalnya spin dari molekul tertentu yang berada dalam suatu reaktan dan dalam satu reaktor dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan ini bisa juga menjadi objek di mana kita akan menghitung berapa periode putarannya seperti itu. Jadi ini persoalan kinematika yang juga muncul di sini adalah periode ya. Periode putar. Periode putar T itu adalah sama dengan keliling satu kali putaran 2pi dikalikan R dikali kecepatannya gitu ya. Nah, nanti identik dengan sudut ya. Sudutnya itu adalah 2pi ya. Jadi sudutnya ini sudut dibagi kecepatannya. Jadi di sini satu putaran penuh itu adalah 360 derajat, artinya dia itu sama juga dengan 2pi radian. Kalau kelilingnya itu adalah 2pi dikalikan R, tapi kalau total putaran dalam sudut adalah 2pi atau 360 derajat dibagi dengan kecepatan sudutnya. Dengan T itu adalah satuannya adalah second. Atau detik lah bahasa Indonesianya, atau second. Ya. Seperti itu. Dengan omega ini adalah ya ini radian per second seperti ini. Oke. Nah, contoh soalnya kalau yang ini sudah pernah disebutkan. Jadi kalau misalnya diminta, kalau ini berapa lama waktu yang diperlukan untuk berhenti? Karena dalam kasus ini
apa ini namanya, dalam kasus ini ya si apa ini namanya, si piringan ini atau roda ini mengalami perlambatan gitu ya, mengalami perlambatan sebesar 0,5 radian. Kalau misalnya informasi perlambatan ini tidak ada atau dia tidak mengalami perlambatan, dia terus berputar dengan kecepatan 5.000 radian per second. Nah, berarti kalau dengan demikian periode putarnya itu adalah sama dengan 2pi radian dibagi omega 0 ini, jadi 500. Jadi berapa tuh ya? 2pi dibagi 500. 2pi dibagi 500, 2 per 5 itu 0, 2 per 5 itu 0,4, tapi ini 2 per 500 berarti 0,00004 pi second, seperti itu. Ya, kalau misalnya mau diterapkan dengan ini. Dengan contoh yang dari sini tapi diubah tentu saja ya. Nah, kemudian untuk dinamikanya di sini sudah kita lihat bahwa di gerak melingkar komponen gaya akan menghasilkan torsi di sumbu putar ya. Jadi torsi itu jadi di sini ya, gaya mengakibatkan benda M ini berputar, muncul torsi di sini. Nah, di sumbu putar ini muncul torsi. Arahnya menuju ke mata kita. Kalau dia itu searah jarum jam, kalau dia itu berlawanan arah jarum jam, arah torsinya itu ke bawah seperti itu. Yang menunjukkan seberapa banyak puntiran atau putaran yang diakibatkan oleh si gaya ini. Nah, ini karena dia itu adalah padanan gaya, maka jika torsi adalah sama dengan jika gaya itu adalah sama dengan massa dikalikan percepatan, maka torsi adalah sama dengan momen inersia dikalikan percepatan sudut. Ya, di mana momen inersia itu sendiri beragam bentuknya, maka nilainya juga berbeda-beda. Dan besaran lain seperti usaha, ya, usaha kalau digerak melingkar dia itu adalah sama dengan ini, ya, torsi dikalikan dengan perubahan sudutnya, sehingga nanti kalau misalnya kita gunakan teorema usaha dengan energi kinetik, maka nanti akan kita dapatkan ya perubahan energi kinetik ini ya integral dari F net. Ini kan F total ya. Gini aja. Kalau ini berarti ini kan ini ya, apa namanya? Berarti ini adalah W total adalah sama dengan F semua gaya dikalikan dengan jarak perpindahan, ini adalah sama dengan torsi ya dikalikan dengan sudut ya, adalah sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, energi kinetiknya ini sendiri artinya dia itu adalah sama dengan setengah untuk gerak putar ya, gerak melingkar ini nanti akan menjadi setengah I ya dikalikan omega akhir kuadrat dikurangi omega awal kuadrat, seperti itu ya. Jadi ini kalau misalnya ada sebuah total torsi atau total gaya yang bekerja pada gerak melingkar, menghasilkan torsi, menghasilkan perubahan posisi dari sudutnya, itu berarti terjadi perubahan energi kinetik dari sisi kecepatan sudutnya, seperti itu. Dan selanjutnya daya rotasi ya udah usaha dibagi waktu, ya sama seperti definisi pada saat kita belajar daya untuk gerak translasi. Contoh, sebuah massa dililitkan. Jadi ini yoyo, permainan yoyo dililitkan tali 10 kali, kemudian dia dilepas talinya, gitu ya. Piringan ini berotasi tanpa gesekan terhadap sumbunya. Nah, kalau ada gesekan nanti ini dong, nggak efisien. Semua ininya nggak kepake, ya. Energinya nanti ada yang jadi panas. Tapi di sini disebutkan bahwa energi potensial yang
didapatkan dari lilitan ini semuanya nanti jadi berubah jadi gerak melingkar. Oke. Atau semua usaha yang ini ya, semua usaha F ini ya, semua usaha yang dilakukan oleh F ini berubah semuanya menjadi itu, berubah semuanya menjadi gerak kinetik, menjadi energi kinetik seperti itu ya. Nah, ini ada informasi-informasinya. Talinya dililitkan 10 kali, kemudian massa piringannya ini adalah M 40 gram, jari-jarinya 10 cm. Sumbu rotasi dari piringan ini di tengah, ya. Ini di tengah sumbu piringannya. Ini saya ganti saja. Nah, sumbunya di sini, ya. Sumbunya di sini. Kemudian ditarik dengan gaya yang tegak lurus terhadap rotasi. Ya, sorry, yang tegak lurus terhadap R, jari-jari, makanya ini sama dengan F, bisa langsung disebut sebagai F tangensial. Lalu tentukan berapa cepat piringan berputar setelah tali lepas, gitu ya. Jadi kondisinya, ya, dari sini awalnya dia diam ya, awalnya ini dia diam, tapi si tali ini dililitkan 10 kali, kemudian ditarik dengan gaya 10 Newton. Berarti di sini omega 1-nya ini 0 radian per second. Karena dalam kondisi diam. Baru setelah ditarik semua dia berubah menjadi energi kinetik dengan omega akhir tertentu. Oke, sekarang kita cari dulu berapa usahanya. Usahanya itu adalah torsi dikalikan theta, ya. Kemudian tetanya itu adalah sama dengan 2pi, 2 putaran, satu kali putaran dikalikan 10 kali lilitan, ya. Jadi satu putaran penuh itu adalah 2pi radian, ya. Kemudian dikalikan dengan ini 10 kali lilitan. Berarti nanti F-nya ini konstan, tidak bukan fungsi theta, ya. F-nya ini konstan bukan fungsi theta, sehingga kemudian si jari-jarinya ini adalah tadi 10 cm, ya. 10 cm berarti di sini 0,1 meter dikalikan 10 Newton dikalikan total, ya, 2 pi radian dikalikan 10, jadi 20 pi radian, sehingga nanti sehingga nanti usahanya, ya, usahanya atau kerjanya itu sebesar 62,8 joule. Ini yang nanti akan ditransfer menjadi energi kinetik, ya, energi kinetik rotasi, ya, karena ini si yoyonya ini atau ya permainan yoyo mungkin. Atau kalau kalian main yoyo nggak ya, itu apa namanya berubah dari omeganya 0 berubah menjadi omega yang akan kita cari, ya. Jadi dengan demikian, ya, ini sebetulnya omega final gitu ya, dikurangin setengah I omega 0 kuadrat, tapi tentu saja karena nolnya ini, omega 0-nya ini 0, ya udah komponen ini 0. Nah, maka satu lagi, inersianya ini adalah ini setengah mr kuadrat karena dia bentuknya piringan, ya. Ini disebutkan dia piringan ini berotasi. Bentuk piringan, momen inersianya itu mana ya? Bentuk piringan itu momen inersianya itu setengah mr kuadrat. Setengah mr kuadrat, tapi di sini nggak ada ya. Jadi mirip-mirip sama yang ini sih. Jadi bukan. Jadi mirip-mirip. Nah, ini mirip-mirip sama yang ini, ya. Mirip-mirip dengan solid cylinder or disk. Nah, ini ya. Solid cylinder or disk. Jadi silinder pejal atau cakram pejal atau itu tadi piringan yang berputar terhadap sentral aksisnya, ya. Yang berputar terhadap sumbu tengahnya, ya, sumbu tengahnya. Jadi ini disk ini momen inersianya adalah setengah mr kuadrat, makanya nanti tinggal dimasukin ke sini untuk inersianya, sehingga nanti akan kita dapatkan omega finalnya adalah 792,5 radian per second. Nah, ini contoh mirip-mirip dengan persoalan yang mungkin bisa nanti diujikan, karena ya ininya nilai ininya bagus ini 792,5 gitu ya, komanya dipakai satu seperti ini.
Nah ini salah satu contoh persoalan bagaimana usaha dan energi kinetik diterapkan pada gerak melingkar. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai saat ini dari teman-teman yang hadir di sini? Oke, ini 2021 ya. Oke, 2021. Oke, kalau Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita latihan soal. Latihan soal. Karena kalau di ini ya, sambil nanti Anda silakan juga unduh materi yang kuliah 8, materi pendahuluan kuliah 8 sampai dengan slide ke-17 itu masih berkisar tentang apa yang sudah kita bahas pada hari ini, yang sesi pagi maupun yang siang ini. Namun pembahasan tentang momen inersia di sini lebih lengkap ya. Bagaimana dia dirumuskan untuk sebuah sistem partikel ini, padahal kalau di video YouTube yang kuliah fisika dasar ini babnya saya ini. Cuma saya males kayak orang ya, kalau aktor sih, atau apalagi aktor ini ya, teater misalnya, dalam satu hari dia harus berakting dua kali dalam satu hari, ya itu kan profesionalnya dia. Tapi kalau saya udah males ya, jadinya silakan nanti Anda lihat di channel YouTube Fisika Dasar. Kita istirahat sedikit dari ini. Bentar. Channel YouTube-nya tadi udah tapi takutnya bakal ada ini gitu, infringement. Nggak usah lah ya, nanti kalian lihat sendiri aja ya di channel YouTube kuliah fisika dasar. Itu yang berkaitan dengan pembahasan momen inersia yang dihitung dari sistem partikel ya. Sistem partikel itu jadinya seperti ini, ada partikelnya bentuknya diskrit sampai ke yang kontinu ya, bendanya pejal, itu penurunannya ada di situ. Nah, kalau di sini di catatan kuliah yang baru saja saya bagikan di EduNext, ini ada contoh kasus untuk 4 buah partikel, di mana ada 2 partikel kecil dan 2 partikel besar. Yang satu diputar sejajar dengan sumbu ini, sedangkan kalau yang satu lagi itu adalah menembus dari tengah-tengah tengah-tengah distribusi partikel ini. Jadi di tengah, jadi sumbunya itu menuju ke mata kita ya, di titik O ini ya. Kalau yang satu seperti ini. Nah, tentu saja dia nanti akan menghasilkan momen inersia yang berbeda. Kalau yang ini dia nanti akan dihasilkan momen inersianya itu adalah 2 dikalikan M besar dikalikan A kuadrat. Kalau yang ini, kalau diputar terhadap tengah-tengahnya seperti ini, maka momen inersianya itu, nah ini penjelasannya lebih enak di sini kalau pakai sumbu. Kalau misalnya sumbu putarnya itu sejajar sumbu Y, di mana sumbu Y-nya itu memotong benda yang memiliki massa M, maka dia 2MA kuadrat. Tapi kalau misalnya misalnya sumbu putarnya itu adalah sejajar sumbu Z, artinya tegak lurus sumbu X dan Y, jadinya dia nembus gini ya, maka nanti dia momen inersianya menjadi 2MA kuadrat ditambah 2M kecil B kuadrat. Nah, artinya di sini pemilihan sumbu menjadi penting karena momen inersia bendanya sama, bisa nilainya berbeda momen inersianya karena Anda melakukan putaran di salah satu bagian dari sumbu itu ya. Jadi kalau misalnya untuk sistem diskrit seperti ini diputarnya sejajar sumbu X atau sejajar sumbu Y, maka inersianya sekian dan sekian. Tapi kalau misalnya di sumbu Z, maka beda lagi nilainya seperti itu. Nah, begitu pula dengan ini. Kalau misalnya saya putar, nih ya, kayak gini. Misalnya silinder ini diputar bukan di tengah-tengah, tapi di pinggir. Nah, itu nanti beda. Kalau misalnya bola ini saya putar tidak di tengah-tengah, tapi di pinggir bola, nah itu juga nanti nilainya berbeda. Momen inersianya dan lain sebagainya. Oleh karena itu nanti di follow
Di follow itu apa? Diikuti ya bagaimana penurunannya sehingga nanti didapatkan nilai ini ya, nilai momen inersia misalnya nilainya segitu itu dari mana seperti itu. Nah ini misalnya hitung momen inersia dari sebuah batang homogen dengan panjang L dan massa M yang berputar terhadap sumbu tegak lurus batang sumbu Y dan melalui pusat massanya. Jadi kalau misalnya sebuah batang homogen seperti kabel atau kawat yang memiliki distribusi apa ini namanya, memiliki distribusi massanya itu serba sama, artinya tidak ada cacat di situ. Nah ini buat orang meteorologi penting memeriksa kecacatan dari sebuah logam, produk industri dan lain sebagainya, karena kalau enggak nanti bisa dianggap ininya apa namanya densitasnya itu tidak sesuai standar. Kalau di sini kita akan pakai densitas linearnya itu untuk menghitung momen inersia yang sumbu putarnya itu di tengah ya. Sumbu putarnya itu sejajar sumbu Y yang tegak seperti ini. Nah, oleh karena itu cara penurunannya seperti ini karena tadi disebutkan ya persamaan dari inersia itu adalah sama dengan integral R kuadrat dm ya. Dan karena batang ini hanya memiliki dimensi yang penting arah panjangnya saja, artinya luas permukaannya itu atau luas penampangnya ini tidak begitu penting, maka bisa diinikan ya, bisa disederhanakan dm-nya ini menjadi lambda dikalikan dx. Sehingga dengan demikian nanti kita bisa dapatkan momen inersianya yang menembus pusat massanya dan tegak lurus batang atau dia sejajar sumbu Y itu adalah sama dengan 1/12 ml kuadrat seperti yang dicantumkan di sini ya, yang ini nih 1/12 ml kuadrat ini. Nah kalau misalnya sumbu putarnya ini ditaruh di ujung ya, ditaruh di ujung pasti berbeda. Kita pakai teorema sumbu sejajar ya, pakai teorema sumbu sejajar di kuliah, di slide kuliah yang ke-7. Bentar. Di slide kuliah yang 7, jadi seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Tadinya dia ini ya, kalau misalnya dia menembus yang di tengah ini adalah sama dengan 1/12 ml kuadrat ya. 1/12 sorry. Ini kalau begini nilai yang aslinya ini setengah. Oh ya, ini maksudnya ini contohnya ya. Contohnya kalau misalnya saya memindahkan sumbu dari tengah ke pinggir. Nah, ini kalau ini juga sama kalau misalnya di contoh yang ini ya, di contoh yang ini misalnya saya mau pindahkan ya, misalnya saya mau pindahkan sumbu putarnya dari Y ke Y aksen yang ada di pinggir ini. Nah, oleh karena itu dipakailah ini si teorema sumbu sejajar yang ini. Sehingga yang tadinya 12 ml kuadrat berubah menjadi 1/3 ml kuadrat seperti ini. Oh ternyata ada di bawahnya. Ya bisa di follow ya ininya. Nah kalau untuk contoh kasus gerak menggelindingnya sendiri itu bisa dilihat di sini sih di bagian-bagian bawah, terutama untuk yang ini ya, terutama untuk yang misalnya sebuah bola atau silinder yang dijatuhkan dari suatu bidang miring. Atau yang paling sederhana dulu yang ini dulu bola biliar misalnya atau bola bowling yang berjalan di permukaan datar itu juga merupakan contoh gerak menggelinding tapi tidak memiliki komponen energi potensial. Dia tidak memiliki komponen energi potensial karena dia tidak dilepas dari ketinggian. Tapi dia misalnya diberi gaya gesek sehingga muncul total gaya non konservatif di sini sehingga nanti perubahan apa ya, bukan perubahan tapi usaha yang dilakukan oleh gaya gesek ini nanti akan diubah menjadi gaya menjadi energi itu apa namanya kinetik ya, dan kita juga harus hitung berapa kontribusi dari kinetik translasi dan rotasi. Nah ini nanti silahkan dipelajari sebelum nanti kita masuk lagi kuliah hari Senin. Oke. Tadi saya sampaikan kalau tidak ada pertanyaan kita bahas ini ya. Contoh ya, tadi udah sampai soal berapa? Soal nomor 2, oh ya kita lewat aja. Tadi kan buat uji coba sendiri. Kita ke nomor 3. Jangan pakai ini ya. Jangan pakai yang coklat. Kita pakai yang hitam. Ya, silakan. Saya mau nanya. Ya.
Kalau koefisiennya tuh kan beda-beda, Kak. Buat kayak bola, bola berongga, bola pejal kayak gitu. Ya, betul. Kita harus hafalin atau gimana, Kak? Eh, eh, ini kan bergantung dari persoalan yang ditanya. Maksudnya di redaksi soal itu kan pasti di redaksi soal itu kan pasti disebutkan benda yang melakukan gerak melingkarnya itu jenisnya apa? Bola, silinder, atau cakram, gitu kan? Di soal dikasih tahu nggak, Pak, koefisiennya? Koefisien apa maksudnya? Yang kayak kalau tadi piringan berarti setengah. Kan Oh, ya. Eh, oh ininya maksudnya sebentar. Contoh mana ya? Ininya, yang ini. Kalau yang standar sih, kalau yang ini yang perlu yang bisa Anda sebetulnya pada penulisan soal ujian. Kalau ujian ya, kalau ujian biasanya nilai inersia dari benda yang nanti akan diminta untuk dianalisis pasti dikasih, ya, pasti dikasih. Tapi kalau untuk misalnya kuis, tapi kalau nggak salah kalau ujiannya open book, kayaknya gini deh, karena ujian kuis dan juga PR ini kan sekarang open book ya. Jadi objeknya saja yang diberikan, gitu ya, objeknya saja yang diberikan. Kemudian nanti Anda bisa cari gitu ya, bisa cari I-nya itu berapa dan lain sebagainya. Itu satu. Tapi kalau ujian kadang-kadang untuk mempersingkat waktu dan lain sebagainya juga supaya Anda nggak terlalu banyak nyari-nyari, kadang diberikan informasi mengenai inersia sama dengan setengah mr kuadrat atau 2/5 mr kuadrat dan lain sebagainya. Tapi tidak ada salahnya juga sih sebetulnya untuk persiapan ujian misalnya yang umum aja, misalnya cakram ya, kalau cakram tuh yang ini ya, cakram dan silinder tuh umumnya yang ini. Kemudian untuk bola pejal itu yang ini 2/5 mr kuadrat, sedangkan ini kalau yang cangkang, bola cangkang 2/3 mr kuadrat, sedangkan kalau yang ini batang yang menembus di tengahnya ini adalah 1/12 ml kuadrat. Untuk 4 jenis ini sih nggak ada salahnya sih untuk dihafalkan, tapi ujian kan bahkan kuis yang kemarin juga kan open book sebetulnya ya, jadi Anda bisa cari sebetulnya kalau misalnya di soal tidak diberikan persamaannya, Anda bisa cari di buku seperti itu ya. Jadi jangan khawatir kalau seandainya tidak diberikan di soal, ya bisa dicari di buku sih ininya, apa namanya, bentuknya atau ininya, inersia yang dipakainya tuh yang mana, seperti itu ya. Oke, saya ya sama-sama. Oke, tadi Pak, saya izin bertanya, Pak. ya, sambil saya gambar silakan. Saya pernah dapat soal, jadi ada bola pejal digantung di atap gitu, terus itu ditarik sama infinite Newton, terus itu talinya putus atau enggak gitu, Pak? Hah, gimana? Jadi ada bola pejal digantung gitu. Bola pejal digantung di atas atap. Ya. Di atas langit-langit kali. Ya, di atas ini. langit. Terus ya. Habis itu? Itu ditarik sama gaya tak hingga, itu putus atau enggak? Hah? Ini? Ya. Ditarik itu gimana maksudnya? Ditarik ke bawah. Oh, ditarik ke bawah. Ditarik ke bawah. Apakah ini nanti si talinya putus? Iya. Itu terlalu inilah. Terlalu advance. Ininya F-nya sama dengan tak hingga. Soal olimpiade ya nih, ini nggak umum. Apa namanya, ini bukan tipikal soal ujian ITB ini. Karena ini nanti akan melibatkan elastisitas di sini ya. Dari Y sama dengan minus F sama dengan Y delta L per L ya. Kemudian kalau begitu ini sih nggak ada kaitannya ya, nggak ada kaitannya dengan inersia, karena ini kan berarti F yang menarik dia ini adalah F tak hingga ditambah gaya beratnya si massa ini, si bola ini
Jadi yang lebih banyak diperhatikan itu adalah elastisitas dari si talinya ini berapa ininya, yieldnya. Nah, ini nanti bisa dibahas nanti saat ini, pada saat membahas elastisitas. Karena nanti kalau sudah mencapai ini, nanti dia broke. Ini strain, ini sigma. Nah, jadi ini sesungguhnya inersia yang dialami oleh benda bola ini, menurut saya, kalau disodorkan pertanyaan seperti ini sebetulnya nggak ada. Ya, nggak. Jadi ini apalagi dengan gaya Tahingga seperti ini bukan ya mungkin kalau di Olimpiade oke lah, tapi kalau di persoalan fisika dasar biasa ini enggak, karena biasanya kita kan harus kuantitatif dan lain sebagainya. Tapi ini apakah tali ini akan putus atau enggak ya bergantung kepada si F ini. Kalau ini kan stres ya, stres itu adalah sama dengan F dibagi A, dengan A-nya ini adalah luas dari ini, luas penampang dari si tali ini. Nah, ini kita harus tahu berapa. Di sini ada namanya yield strength. Yield strength adalah sebuah sebuah sigma threshold yang ini yang kalau dilewati maka dia itu putus. Makanya ini si gaya Tahingga ini ditambah gaya gravitasi ke bawah ketika dimasukkan ke sini dia akan menghasilkan delta L per L berapa. Ini kan berarti kan sini L-nya kan harus tahu. Kemudian nanti deformasi delta L-nya berapa. Kalau misalnya ini melampaui ini, maka putus. Gitu. Maka putus. Dan menurut saya faktor inersia yang ada di bola ini enggak ada pengaruhnya. Menurut saya ya. Karena itu tadi kan pertanyaannya kapan tali putus. Kalau tali putus itu lebih kepada kondisi elastisitas yang terjadi pada si tali ini. Jadi pada bola ini ya nggak ada pengaruhnya, gitu. Nggak ada pengaruhnya. Ini lebih kepada beratnya aja. Berat dari bola ini berapa? Kalau misalnya diketahui masanya seperti itu. Nah, ini menurut saya ya. Menurut saya. Karena kalau yang berkaitan untuk mengetahui sebuah benda, dan ini juga dari pengetahuan saya ya, terkait ketahanan sebuah beton, tali, kayu dan lain sebagainya, itu dilihat dari yield strength-nya itu, bukan kepada faktor inersia dari si bola. Menurut saya ya, mungkin saya salah. Oke. Berarti lihat dari elastisitasnya gitu, Pak ya? Oh iya. Jadi faktor ini kapan si talinya itu putus atau enggak bukan dari ini. Karena ini kan sebetulnya ya ketika dia ditarik dengan F Tahingga seperti itu kan sebetulnya kondisinya tidak dinamis amat gitu loh. Ya. Kondisinya tidak dinamis amat. Kalau misalnya tadi pertanyaannya ditarik itu misalnya ke sini. Misalnya dia ditarik ke sini misalnya. Kemudian dia putar-putar gitu ya. Ditarik ke sebelah kiri, kemudian dilepas atau apapun, apakah dia nanti akan putus? Nah, itu persoalannya mungkin akan melibatkan dinamika Newton, sigma F dan sigma torsi sama dengan MA, yang nanti apakah nanti elastisitas yang akan terjadi atau deformasi yang akan terjadi akan melampaui threshold itu. Tapi kalau dia di bawah, ditariknya itu ke bawah, justru ini ya ini tadi si sigma F ini menghasilkan delta L berapa. Kalau delta L-nya ini melampaui threshold, ya ya ini kan sigma strain ini kan sama dengan delta L per L. Berarti di sini ada strain kritis. Kalau strain kritis ini dilampaui, patahlah dia, gitu ya. Nggak ada kaitannya dengan inersia di sini, nggak ada. Menurut saya, ya. Seperti itu. Oke. Tapi mungkin kalau yang di Olimpiade nggak tahu. Yang begini nanti hasilnya kayak gimana saya juga kurang tahu ya. Karena kalau menurut ini saya sih begitu. Jadi lagian juga energi tak terhingga tuh mengukur tak terhingganya tuh gimana ya? Itu kan berarti kan lebih ke matematis ya, menggunakan limit F menuju Tahingga dan lain sebagainya. Jadi saya juga nggak tahu gimana cara menyelesaikannya.
Oke, ini ada sebuah massa dengan kecepatan V. Ini ada sebuah titik ukur, sebut saja dia 0. Ini adalah posisi A. Kemudian ini posisi B. Dan ini adalah posisi C. Dan ini posisi B, ini kita anggap saja dia tegak lurus. Ya. Sedangkan kalau yang A ini seperti ini, dan yang C ini. Ya. Yang ini adalah 4 meter. Ya. Yang tegak ini adalah 4 meter. Sedangkan yang ini ketahui derajatnya ini 45 derajat. Sedangkan kalau yang ini 30 derajat. Ya, 30 derajat. Nah, jika diketahui masanya adalah sama dengan 10 kg, kemudian V adalah sama dengan 5 meter per detik, diketahui adalah seperti berikut, maka tentukan momentum sudut. Momentum sudut terhadap titik O ketika benda berada di A, B, dan C. Oke, jawab. Oke, saya kasih waktu 10 menit.